Nah, selamat pagi nih coy, kan akhirnya balik lagi bersama di sini setelah kemarin di tahun 2023 kita ngonten di Repaint Velg si Sabi. Nah, untuk konten kali ini kita udah masuk di tahun 2024. Selamat tahun baru buat kalian semua. Yang dimana untuk konten kali ini nih, aku mau ngonten yang ringan-ringan aja, yang sedang-sedang aja, bukan yang berat ya. Nah, untuk yang berat ini, yang menurutku sih kan, ini menurutku sendiri ngide. Yang dimana kalau misalkan berat kita udah main di era motor, yang mana mau modifikasi Sabi atau si Vespa ya kan. Nah, itu menurutku yang berat. Nah, kalau yang ringan ini kita tetap modifikasi, cuman bukan di modifikasi motor, tapi melainkan ini dia coy kan. Wow. Ini adalah si helm NJS yang pernah aku review dan paket ganteng di tahun 2023 kemarin, tepatnya di bulan Juni. Kalau misalkan kita hitung dari Januari, ini adalah 6 bulan yang lalu coy kan. Nah, kalau misalkan kalian melihat thumbnailnya seperti ini, nah thumbnailnya seperti itu, kalian cari aja yang mana bener-bener ganteng coy kan. Dan alhamdulillahnya setelah pemakaian 6 bulan ini, untuk helm NJS ku belum ada masalah, apalagi belum pernah jatuh. Itu rekor yang lama menurutku coy kan, aku pakai helm. Biasanya kalau aku beli helm kayak misalkan KIT Kyoto atau yang Falcon 2 FR itu belum 2 bulan itu pasti ada jatuhnya aja kan. Aku nggak tahu kenapa ini kok aku pakai NJS nggak pernah jatuh sama sekali. Nah, ini kalian bisa lihat di video nih, masih kinclong celing-celing ya kan. Nggak pernah jatuh sama sekali. Nah, di selama 6 bulan aku pakai ini, menurutku nyaman-nyaman aja untuk helm NJS-nya. Plus aku sudah tambah ini coy, intercom EJS V6 Pro. Cuman aku nggak kontenin. Untuk di konten kali ini, kenapa kok aku mau modifikasi si NJS? Nah, alasannya karena memang nggak ada kacanya coy kan. Jadi kalau misalkan aku keluar-keluar selama seminggu ini aku nggak pakai kaca aja kan, bener-bener panas parah sih Surabaya aja kan. Nah, kenapa kok nggak ada kacanya? Nah, karena nanti aku bakal jelasin di review mengenai kaca baruku. Karena ini cuy, aku berikan alasannya sedikit ya. Kaca NJS itu kan ada cakotannya 1, 2, 3, ada 3 cakotan di bagian kanan kirinya itu kan buat ngegigit si ratchetnya. Nah, itu bagian yang menurutku kecil, itu sering patah cuy kan di NJS. Bukan di NJS aja sih, di seluruh helm. Kalau misalkan pemasangannya salah ketika di ratchet itu bisa patah. Kedua, kalau misalkan kita sering nentengin helmnya pakai kaca, ditenteng ini, ditarik, itu juga sering patah. Nah, kebetulan aku yang nomor 2. Kalau misalkan aku pakai atau udah aku setelah pakai, misalkan mau taruh gitu, mesti aku tentengnya bukan di bagian dalam, tapi nentengnya itu di kacanya coy kan. Gak tahu kenapa aku lebih suka nentengnya itu di kacanya daripada di dalamnya coy kan. Nah, karena itu nanti aku kasih tahu bagian mana sih yang sering pecah untuk di kaca helmnya. Nanti aku bakalan kasih tahu coy kan. Bentar, aku ambil dulu barangnya coy kan. Ini dia coy kan, untuk barangnya si kaca barunya. Nah, untuk kemarin si kacanya ini kan warna orange. Nah, kira-kira untuk kali ini aku nggak bakalan ambil orange lagi karena udah bosen. Jadi kira-kira apa coy kan? Oke, langsung aja kita review untuk kaca helmnya coy. Nah, ini dia coy kan untuk kaca helmnya coy kan. Oke, sebelum kita review dan buka untuk kacanya kira-kira warna apa, aku buka dulu untuk si bagian wrappingnya coy kan. Bentar, aku buka dulu untuk bagian wrappingnya cuy. Ini dia coy kan, untuk wrapnya udah kebuka. Nah, untuk si NJS kacanya ini aku masih tetap pasrahkan di NJS kaca flat visor yang V2. Karena apa? Kalau misalkan V1 itu menurutku dia kurang flat visor coy kan. Menurutku dia kurang ke bawah dan masih cembung. Nah, kalau misalkan V2 ini si flat visornya NJS ini dia keren parah lah. Dia udah bener-bener panjang, flat banget, keren pokoknya coy kan. Untuk di bagian belakangnya si kaca helmnya kita udah dapet si ratchet nih coy kan. Nah, ini ada tulisannya tuh, ratchet khusus untuk kaca Kairos V2. Nah, seperti kemarin kalau misalkan aku beli ini juga dapat ratchet juga. Dan untuk harganya NJS Kairos V2 ini ternyata turun 50.000 coy kan. Masih mahalan kemarin di tahun kemarin. Yang harganya kalau misalkan aku beli kemarin itu di 250.000, sekarang jadi turun jadi 200.000 coy kan. Aku nggak tahu, mungkin peredaran helmnya udah terlalu lama, jadi mungkin di dropin harganya coy kan, karena mungkin terlalu mahal. Tunggu, kita buka dulu kira-kira warna helmnya ini warna apa coy kan. Bentar, aku sobek aja di bagian sini supaya lebih enak. Kira-kira warna apa coy kan. Kemarin kita udah selesai melakukan pemasangan dengan warna orange. Nah, sekarang di tahun 2024 ini kira-kira warna apa coy kan. Bentar, aku buka dulu untuk kacanya cuy. Di sini udah kebuka untuk si bagian plastiknya, dan kita cek-cek dulu untuk bagian ratchetnya. Kira-kira kita dapat apa aja cuy kan. Bentar, aku cek untuk bagian ratchetnya. Ini dia cuy kan, dapat baut. Tadi bautnya jatuh. Nah, ini ratchet yang mungkin ini sebelah kiri. Nah, ini 1, terus ini 2 untuk ratchet sebelah kanan, plus sama ada apa ini?
Ada bautnya juga nih, ada bautnya juga. Terus kita juga dapat si kunci L-nya coy kan. Baik banget sih NJS official shop ini. Dikasih ratchet gratis coy kan. Karena gini coy kan, kalau misalkan aku nggak tahu ya, kalau misalkan di lain-lain toko marketplace itu, kalau misalkan nggak di officialnya NJS itu nggak tahu aku kira-kira dapat ratchet apa enggak. Karena kemarin aku chat di adminnya di Shopee langsung, itu di NJS officialnya, katanya sih nggak dapat ratchetnya. Nah tapi seingatku kemarin aku beli tuh kok dapat ratchetnya, kok ini malah nggak dapat, mungkin atau beda harga atau gimana. Ternyata pas datang kita tetap dapat coy kan. Alhamdulillahnya sih seperti itu. Jaga-jaga kok misalkan ada ratchet yang patah atau gimana coy kan. Sip, langsung aja kita buka coy kan tanpa berlama-lama. Untuk kaca NJS nya kira-kira untuk di tahun 2024 warna apa coy kan. Bentar, kita langsung sobek-sobek dulu aja. Oke, langsung kita buka. Kira-kira warna apa coy kan. Nah ini dia coy kan, udah kelihatan parah sih. Tentunya bukan warna hitam, dalamnya aja hitam. Karena kan kalau misalkan siang matahari itu kan enak menghindari panas gitu lah coy. Oke, 1, 2, 3. Nah, ini dia coy kan. Dia sekarang pakai warna biru coy kan. Tuh, itu kamera ini aku. Aduh. Ini dia, sekarang kita pakai warna biru karena menurutku warna biru itu keren parah sih. Yang sering pecah di kacaku itu yang di bagian sini coy kan. Di bagian kecil ini. Nah di bagian kecil nomor 3 ini coy kan. Kalau misalkan aku deketin nih mungkin kelihatan ya. Bentar. Nah ini dia coy kan. Tuh kalau misalnya di video ini tuh yang paling tipis dibandingkan yang teman-temannya coy kan. Ini tebel sih kalau menurut ini tebel dia tok yang tipis, dia aja yang tipis coy kan. Ini tuh bagian yang sering pecah ya, bukan NJS aja sih, seluruh visor kayak gitu coy kan. Ya tergantung cara megangnya aja. Kebetulan cara megangku itu ngawur, salah, dan akhirnya ya itulah berakibat fatal coy kan. Dan langsung aja kita pasang. Untuk pemasangannya sih masih sama coy kan, untuk pemasangannya masih sama. Nah ini pakai ratchet yang NJS visorku yang kemarin yang warna oranye. Jadi kita nggak perlu ganti karena menurutku di sini nggak ada masalah sih. Untuk ratchetnya masih baik-baik aja semua tuh, masih bagus-bagus aja. Untuk pemasangannya gampang, kan ada 3 titik tuh, yang di kaca helm ada 3 cakotan. Nah, kalian tarik gini dulu, kita pas-pasin dulu untuk kacanya atau cakotannya. Kalau udah baru kita lepas, kayak gitu cuy kan. Bentar, aku pasang dulu untuk kacanya cuy. Oke, jadi langsung aja kita pasang dari duduk karena tadi berdiri susah cuy kan. Nah, untuk pemasangannya sih masih sama. Nah, kalau gini tuh lebih enak cuy, pemasangannya jadi kelihatan. Nah, sebelum pasang, tuh. Looknya aja udah kelihatan banget cuy kan, bagus tuh. Jadi nggak kalah keren lah dari warna oranye kemarin cuy kan. Udah aku pasang dulu. Nah untuk prosesnya sih masih sama cuy. Ini kalian tegakin gini. Terus jangan lupa buat ini cuy kan, untuk tarik si bagian ininya tuh, tarik baru kita pasin yang bagian atasnya. Oke cuy kan, tadi udah bunyi klek-klek, kita lepas ya kan untuk cakotan bawahnya. Kita lepas, kita dorong sih, kita sama tekan. Nah udah pasti kedengeran banget renyahnya gimana cuy kan. Nah itu yang aku takutin terjadi patah di dalam sini cuy kan, karena kengerian itulah, klek itu takutnya ada yang pecah atau ada yang patah, itu yang aku takutin cuy kan. Sini udah kepasang nih, udah seret nih, tuh udah rapet nih. Kalau misalnya udah rapet gini di bagian sini juga berarti dia udah kepasang dengan sempurna cuy kan. Oke, tinggal kita lanjut di bagian sebelah. Kalau misalkan udah kepasang sebelah itu, masang yang sebelahnya tuh bakalan gampang banget cuy kan, karena tinggal kita nyesuaiin aja sih. Oke, tadi udah ada bunyi jeglek, langsung aja kita lepas, kita tutup. Tuh kan beda kan sama yang tadi cuy. Ini kan sekarang bisa rapet, tadi kan nggak bisa rapet tuh. Nah untuk listnya seperti ini cuy kan. Wah. Oke, langsung aja kita review dari bagian depan cuy. Nah, oke cuy kan. Di sini udah kepasang si kaca helmnya dan looknya seperti ini cuy kan. Tuh. Keren banget, nggak kalah keren sama si warna orange kemarin tuh. Aku sukanya V2 itu bener-bener dia itu flat turun ke bawah gitu loh cuy. Beda sama V1, itu V1 menurutku masih cembung, masih belum flat banget lah. Nah tuh keren parah cuy kan tuh. Wah keren parah, apalagi ditambah sama ini cuy, sama intercom. Bentar aku pasang dulu untuk intercomnya biar makin kelihatan kece cuy kan. Tuh keren parah sih cuy kan untuk looknya cuy kan. Wow. Dan
Seperti inilah cuy kan untuk konten ringan di tahun 2024 ini. Yang penting kita memodifikasi si helmnya, karena kalau misalkan kita nggak modifikasi helm, ya aku nggak bakalan pakai kaca cuy kan. Dan mungkin kalau misalkan nggak pakai kaca itu lama-lama di muka itu kan bisa gosong. Nah makanya itu aku nggak kuat, apalagi kalau misalkan pakai kaca helm NJS ini untuk flat visornya itu di bagian dalamnya dia warna hitam. Jadi kalau misalkan ada matahari yang nyentrong langsung itu nggak langsung panas gitu lah cuy di muka cuy kan. Dan untuk konten kali ini mungkin sekian sih cuy kan untuk proyekan atau modifikasi helmku, yang mana alhamdulillahnya sih masih oke. Si bagian helmku nggak ada yang baret-baret atau pecah, alhamdulillahnya sih gitu cuy kan. Dan untuk total modifikasi kali ini, modifikasi ringan si helmnya, kita habis 200.000 untuk bagian kacanya aja. Kalau intercomnya nggak usah aku hitung karena memang nggak masuk di konten, jadi kita nggak ngitung untuk intercomnya cuy kan. Dan buat kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya aku lebih semangat lagi depannya. Dan mungkin setelah proyekan atau modifikasi helm ini, bodi motorku si Sabi udah jadi cuy kan, alhamdulillahnya gitu cuy. Setelah upload ini, si kaca ini bakalan aku upload si Sabi cuy kan, untuk warna baru tahun baru. Kalian tunggu aja ke depannya cuy kan. Dan mungkin sekian sih cuy kan untuk video kali ini. Aku pamit undur diri dan sampai jumpa cuy.